Bisa lihat tengok kiri kanan saudara, katakan Allah kita luar biasa, amin. Haleluya, tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan kita yang luar biasa. Haleluya. Silakan duduk saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Saya percaya kalau saya bisa melihat wajah-wajah saudara malam hari ini adalah wajah-wajah yang penuh dengan kemenangan, amin. Amin. Siapa yang ditentukan menjadi orang-orang yang menang dalam dunia ini? Bisa lambaikan tanganmu? Coba sekali lagi tepuk tangan yang sekeras-kerasnya. Haleluya. Saya percaya saudaraku, Paskah adalah momentum yang luar biasa, kembali kita bisa mengingat bagaimana Paskah adalah penebusan Kristus atas dosa-dosa kita. Paskah berbicara bagaimana Allah membawa kita kembali menjadi orang-orang yang menang. Bukan hanya menang atas apa yang saja yang kita mau, tapi kita menang dari segala hal dalam kehidupan kita. Malam hari ini kita akan berbicara tentang kemenangan yang mengalahkan dunia. Paskah saudaraku, ketika bangsa Israel selama 40 tahun lamanya diperbudak di Mesir. Dia mengalami hidup yang sulit. Namanya diperbudak saudaraku. Dan ketika mereka mulai mengerang kepada Tuhan, Tuhan membawa bangsa ini keluar. Dan satu syarat bagaimana bangsa ini bisa keluar dari perbudakan. Dia harus memercikkan domba, darah domba di ambang pintu. Dan itu adalah orang-orang yang akan diselamatkan. Dan malam hari ini saya melihat saudara adalah orang-orang yang memercikkan darah di ambang-ambang pintu saudara. Di dalam hati saudara ada darah Yesus, amin. Orang-orang yang dalam hatinya ada darah Yesus, dia adalah orang-orang yang diselamatkan, amin. Haleluya. Sore malam hari ini saudaraku, mungkin dunia kita berbagai-bagai persoalan yang sedang kita hadapi. Ada dunia ekonomi yang mungkin saudara saat ini sedang saudara bergumul, berperang. Bagaimana saudara dan saya keluar dari dunia ekonomi yang mungkin saat ini saudara mengalami ekonomi yang sulit. Mungkin ada dunia pekerjaan yang sedang saudara gumuli saat ini. Ada dunia masa depan yang saudara juga masih ragu dengan apa yang akan terjadi di akan yang datang. Tapi saudara percaya ada kemenangan yang mengalahkan dunia itu. Mari pada malam hari ini saudara dan saya tahu bahwa di dalam 2 Timotius pasal 1 ayat yang ke-19 berkata demikian. Dialah yang menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus. Bukan berdasarkan perbuatan kita, melainkan berdasarkan maksud kasih karunia-Nya sendiri yang telah dikaruniakan kepada kita dalam Kristus Yesus sebelum permulaan zaman. Saudara bayangkan, Allah punya perencanaan itu luar biasa buat saudara dan saya. Sebelum dunia dijadikan, Allah sudah memilih saudara dengan panggilan kudus menjadi umat kepunyaannya dalam bahasa Indonesia sehari-hari. Allah itu punya rencana saudara dari awal penciptaan dunia. Dan kalau saudara tidak mensyukuri sore malam hari ini, saudara bisa duduk bersama-sama memuji, memuliakan, mengingat karya salib yang begitu luar biasa, penebusan Kristus atas hidup kita. Kalau kita melihat ke dalam kehidupan kita masing-masing, apakah saudara dan saya pantas masuk surga? Apakah saudara dan saya pantas masuk surga? Kalau saya mempertanyakan itu dalam pertanyaan saya sendiri, Tuhan tidak pantas. Tapi Tuhan mau saudara. Karena engkau punya nilai. Engkau adalah biji mata Tuhan. Engkau adalah anak yang diciptakan Tuhan. Oleh karenanya Dia memanggil kita. Sebelum dunia ini dijadikan. Bukan berdasarkan apa yang kita lakukan. Tetapi karena kasih karunia Tuhan buat setiap kita. Saya percaya seberapa panjang, seberapa lama saudara dan saya mengikut Tuhan. Saya percaya semua kita mengalami apa namanya kasih sayang Tuhan. Dia tidak pernah berubah dalam hidup kita. Musim oke, bisa berganti-ganti saudara. Persoalan-persoalan dalam hidup kita boleh berganti. Tetapi Tuhan kita tidak pernah berubah. Tuhan tetap sayang buat hidup kita. Amin. Siapa yang merasakan kasih sayang Tuhan dalam hidup saudara? Amin. Puji Tuhan. Tepuk tangan buat Tuhan kita yang luar biasa.
Saudaraku, kemenangan yang mengalahkan dunia kita mau baca dalam 1 Yohanes pasal 5 ayat 1 sampai 5 berbunyi demikian. Setiap orang yang percaya bahwa Yesus adalah Kristus, lahir dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi Dia, yang melahirkan, mengasihi juga Dia yang lahir daripadanya. Inilah tanda bahwa kita mengasihi anak-anak Allah, yaitu apabila kita mengasihi Allah serta melakukannya perintah-perintahnya. Sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Perintah-perintahnya itu tidak berat, sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Saya ulang, sebab semua yang lahir dari Allah, dari dunia, Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia. Apa saudara katakan bersama-sama? Iman kita. Siapakah yang mengalahkan dunia? Selain daripada dia yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah. Saudara, kalau saudara baca Yohanes pasal 5 ini, 1 Yohanes pasal 5 ayat 1 sampai dengan 5, perikopnya adalah iman yang mengalahkan dunia. Iman yang mengalahkan dunia. Siapakah orang yang mengalahkan dunia? Di dalam 1 Yohanes tadi berkata, iman kita. Orang yang percaya Yesus Kristus adalah Tuhan. Yang semakin percaya bahwa Yesus Kristus adalah anak Tuhan. Ternyata saudaraku, rahasia kemenangan mengalahkan dunia adalah iman kita. Coba kalau kita mau sama-sama mengukur ukuran iman kita. Kalau kita sama-sama bisa ditimbang iman kita. Yuk kita ukur dengan cara imajinasi kita. Seberapa berat sih iman saudara dengan Tuhan? Apakah saudara masih kalah dengan hujan? Apakah saudara masih kalah dengan persoalan-persoalan di dalam hal apa saja dalam kehidupan kita? Sehingga kita kompromi dengan semua tekanan hidup. Ternyata untuk mengalahkan dunia itu iman. Kepercayaan kita kepada Tuhan itu harus semakin teguh kalau perenungan firman Tuhan di minggu-minggu yang lalu, saudara. Iman kita harus semakin kuat. Iman kita semakin yakin dengan Tuhan. Bahwa segala sesuatu yang ada dan yang sedang terjadi dalam hidup kita. Itu membuat supaya iman kita semakin hari semakin kuat dengan Tuhan. Semakin kokoh dengan Tuhan. Saudara, kepercayaan kita seringkali Tuhan tes, saudaraku. Tuhan uji, saudaraku. Seringkali peperangan yang harus kita kalahkan. Bukan hanya peperangan yang selalu kelihatan, saudaraku. Next. Peperangan yang harus kita kalahkan adalah tipu muslihat iblis. Dan roh-roh jahat. Itu ada dalam 1 Korintus pasal 5 ayat 4 sampai ayat 8. Berbunyi demikian. Sebab selama masih diam di dalam kemah ini, kita mengeluh oleh beratnya tekanan. Karena kita mau mengenakan pakaian yang baru tanpa menanggalkan yang lama. Supaya yang panah itu ditelan oleh hidup. Tetapi Allah lah yang justru mempersiapkan kita untuk hal itu. Dan yang mengaruniakan roh kepada kita sebagai jaminan segala sesuatu yang telah disediakan bagi kita. Ayat yang ke-6. Maka oleh karena itu hati kami senantiasa tahu. Meskipun kami sadar bahwa selama kami mendiami tubuh ini kami masih jauh dari Tuhan. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Hati kami tabah dan terlebih suka kami beralih dari tubuh ini untuk menetap kepada Tuhan. Ternyata seringkali iman kita teruji itu oleh karena tekanan hidup dalam kehidupan kita. Ketika kita diperhadapkan dengan tekanan hidup yang sedang kita hadapi saat-saat ini.
Apakah iman saudara semakin kuat dengan Tuhan? Apakah saudara terus semakin mendekat dengan Tuhan atau justru saudara semakin menjauh daripada Tuhan? Tadi dalam 2 Korintus ini mengatakan seringkali tekanan-tekanan dunia ini membuat kita semakin menjauh dari Tuhan. Seringkali kita ingin baik tetapi karena tekanan hidup itu seringkali membuat kita tidak tahan uji. Kenapa? Karena seringkali kita ingin mengenakan pakaian yang baru, hidup yang baru. Tetapi pakaian lama saudara masih dipakai saudara. Sehingga kesulitan untuk mendekat kepada Tuhan itu semakin sulit. Karena saudara masih memakai 2 pakaian. Pakaian lama dan pakaian baru. Bagaimana saudara bisa bergumul dalam hidup saudara sedang kepercayaan saudara terbagi 2. Antara dunia atau Tuhan. Kalau saudara dan saya ingin menang dalam dunia ini, saudara harus bisa menanggalkan manusia lama saudara. Yang penuh dengan kedagingan, hawa nafsu, perselisihan, pertengkaran dan seterusnya. Keinginan daging dan semuanya. Engkau harus tanggalkan pakaian lama saudara dan engkau harus mengenakan pakaian yang baru. Di mana engkau bisa berjuang semakin mendekat dengan Tuhan. Semakin melekat dengan Tuhan. Maka tipu muslihat iblis, siasat si iblis bisa kita kalahkan. Kenapa? Karena kita semakin dekat dengan Tuhan. Dalam Efesus pasal 6 ayat 10 sampai 13 saudaraku. Begini saudaraku bunyinya. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan. Di dalam kekuatan kuasanya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah. Supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Jadi supaya saudara dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Saudara harus mengerahkan kekuatan saudara dengan Tuhan. Engkau harus memakai semua perlengkapan senjata Allah. Karena itu perjuangan kita bukan melawan darah dan daging. Tetapi melawan perintah-perintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini. Melawan roh-roh jahat di udara. Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah. Supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu. Dan tetap berdiri. Sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Akhirnya dari semuanya saudara. Kenakanlah perlengkapan senjata Allah. Aduh saudara. Apa yang kau punya dalam hidupmu. Perlengkapanmu. Ayo. Kalau kita menghadapi sebuah peperangan, saudara kesuruh mengenakan pakaian perlengkapan senjata Allah. Apa saja yang punya saudara? Apa saja yang saudara punya? Jangan-jangan ketika kita diperhadapkan dengan persoalan-persoalan tekanan-tekanan hidup. Tipu muslihat iblis. Kita semua menjadi kalah semua karena kita tidak punya iman dengan Tuhan. Iman kita semakin lama semakin rontok karena tekanan. Tapi mari pada malam hari ini. Saudara harus kuat. Dengan apa kita memenangkan dunia? Saudara dan saya harus kuat di dalam Tuhan. Mengenakan perlengkapan senjata Allah. Ketopong iman. Saudara ngerti kata ketopong iman? Iman? Kalau peperangan bangsa Romawi. Seorang prajurit ketika mereka perang harus pakai ketopong. Yaitu helm. Kalau bawa saudara pakai motor, helm saudara. Helm itu namanya ketopong. Ketopong iman artinya saudara punya perlindungan iman. Saudara punya perlindungan itu. Kalau saudara dan saya saat-saat ini gereja sedang menggalakkan gedor. Supaya apa? Perlengkapan saudara semakin lengkap. Iman saudara yang tadinya kurang semakin diperlengkapi lagi. Dengan kebenaran firman Tuhan. Dengan kebenaran firman Tuhan. Sebuah pengalaman-pengalaman yang baru. Dengan apa kita memenangkan dunia? Saudara dan saya harus kuat dalam Tuhan. Jangan sedikit-sedikit maaf bicara
cengeng, marah, menghindar, menjauh, bahkan mempertanyakan Tuhan. Di mana Tuhan ketika aku butuh Tuhan, Tuhan tidak ada denganku. Kenapa? Karena kita tidak kuat dalam Tuhan. Saudara ingat tentang malam Getsemani? Ingat? Di malam Getsemani, murid-murid Tuhan, kemanapun Tuhan Yesus pergi pelayanan, dimanapun Yesus berdiri melayani, di situ murid-murid Yesus ada. Dia dengar firman Tuhan, betul. Iman mereka semakin kuat. Terus semakin kuat. Tetapi ketika di malam Getsemani, Tuhan mereka mengajak mereka berdoa. Apa yang terjadi? Kekuatan iman mereka sedang dilatih oleh Tuhan. Sampai mereka sudah tidak tahan lagi untuk berdoa. Karena penatnya, capeknya, ngantuknya doa. Saudaraku, perlengkapan senjata Allah. Apa sih yang engkau punya? Jangan kita berangan-angan. Aku orang Kristen harus menang. Iya, karena Tuhan sudah tentukan saudara dan saya menang. Tetapi pertanyaannya, saudara punya nggak persenjataan itu untuk melawan semua musuh-musuh saudara? Minimal untuk menangkis semua serangan-serangan si iblis. Tetopong iman saudara punya nggak semua itu dalam hidup saudara? Mari malam hari ini Paskah. Berbicara Tuhan menggantikan kita. Seharusnya saudara dan saya yang ada di kayu salib. Yang seharusnya saudara dan saya ketika kita mati, kita langsung tidak lagi dalam penghakiman. Kita masuk lagi dalam api neraka. Tapi Yesus mau buat saudara dan saya. Itu namanya Paskah saudara. Menebus kita dengan darah. Dengan nyawanya. Itu Paskah saudara. Kita seringkali dengan gampangnya mengatakan selamat Paskah, selamat Paskah. Ya Paskah. Tapi saudara harus ngerti loh saudara. Paskah itu bukan hanya bicara soal selamat. Tapi seberapa lama saudara mengalami kebangkitan dengan Tuhan. Seberapa banyak saudara mengalami kebangkitan Tuhan. Poin yang pertama, bagaimana siapakah orang yang mengalahkan dunia adalah iman kita yang kuat. Yang kedua adalah siapakah orang yang mengalahkan dunia adalah orang yang mengasihi Tuhan, saudara. Di dalam 1 Yohanes tadi berkata, orang yang mengasihi Tuhan. Jadi siapa sih orang yang mengalahkan dunia? Adalah orang-orang yang mengasihi Tuhan. Saya punya anak, saudara. Anak saya begitu sayang sama saya, maka saya selalu memberi yang terbaik atas anak saya. Kalau bisa anak saya tidak boleh menghadapi persoalan, tidak boleh menghadapi tekanan. Karena betapa sayangnya kita. Begitu pula Tuhan. Kalau Tuhan begitu sayang dengan saudara. Kapan-kapan waktu Tuhan tidak mengizinkan saudara menghadapi peperangan. Oleh karenanya ketika saudara baca dalam perjanjian lama. Kamu tidak usah berperang, aku saja yang berperang. Ketika engkau sudah tidak ada jalan dan kau menghadapi perjalanan yang sangat buntu, sudah tidak ada arah jalan lain, Tuhan bisa buka jalan baru dalam hidup saudara. Itu Tuhan. Siapakah yang mengalahkan dunia ini? Ternyata orang yang mengasihi Tuhan. Di balik saudara, di balik. Apakah benar saudara dan saya mengasihi Tuhan? Mari malam hari ini kita mau belajar seperti apa sih orang yang mengasihi Tuhan itu. Yang pertama adalah tanda orang yang mengasihi Tuhan adalah taat melakukan perintahnya karena cinta. Saya ulang, taat melakukan perintahnya karena cinta. Yuk saudara, kita mau lihat. Saudara dan saya melakukan perintah Tuhan itu karena aturan, perintah. Atau karena ada dasar cinta sama Tuhan. Kalau saudara cinta sama Tuhan, perintah-perintahnya itu tidak ada yang sulit. Betul? Di pembacaan tadi dalam 1 Yohanes 5 ayat 1 sampai 5. Kalau engkau mengasihi Tuhan, engkau tidak akan pernah bergumul, ngomel sama Tuhan. Tuhan capek, ngerti saya dong? Enggak. Orang yang cinta Tuhan, kemanapun engkau, sedang apapun engkau kondisimu, engkau capek, letih, susah,
Kalau engkau cinta sama Tuhan, engkau lakukan itu dengan luar biasa. Dengan mudah. Tidak ada lagi kata, Tuhan bosan. Enggak. Orang yang cinta Tuhan, enggak ada kata bosan. Coba yang sudah pernah pacaran dulu, sekarang sudah punya anak, bahkan punya cucu. Ingat cinta pertama. Hujan geledek, ente apa sekali hujan. Kalem naik pakai beca. Itu toh? Mana yang sudah pernah pacaran atau belum pernah pacaran semua, langsung jadi. Saudaraku, orang yang cinta itu tidak pernah hitung-hitung, saudara. Mau berkorban. Kalau cinta, yang susah, yang sulit, yang berat, itu seolah-olah tidak ada semuanya. Karena cinta. Sudahkah saudara melakukan mengiring Tuhan dengan cinta kepada Tuhan? Dalam kisah Daniel, saudara. Pasal 6 ayat 10. Demi didengar di Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya dalam kamar atasnya. Ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa, serta memuji Allah. Seperti yang biasa dilakukannya. Saudara tahu, Daniel sedang diperhadapkan dengan persoalan yang berat. Tetapi ada kebiasaan Daniel. Setiap hari dia naik ke tingkap rumahnya. Dia membuka tingkap-tingkap. Dia kiblatnya Yerusalem. Dia di situ berdoa kepada Tuhan. Kalau saudara dan saya kiblatnya kemana, saudara? Maaf, kalau orang Muslim punya kiblat, orang Kristen kiblatnya kemana? Bingung, saudara? Kalau Daniel ke Yerusalem. Kalau orang percaya kiblatnya kemana? Entah apa. Karena kita tidak pernah mengarahkan hidupmu dengan Tuhan. Dalam doa persekutuanmu juga sudah tidak ada dengan Tuhan. Bagaimana engkau tahu kiblat saudara? Daniel melakukan perintah Tuhan. Apapun persoalan yang sedang dia hadapi. Ada kebiasaan Daniel 3 kali sehari dia naik ke lantai atas. Dia buka jendela, dia berdoa menghadap Yerusalem. Sudah enggak saudara? Ketika saudara dan saya memulai hidup setiap hari, engkau membuka pintu saudara, pintu kamar saudara. Engkau buka Alkitab saudara. Baca kebenaran firman Tuhan. Setelah engkau baca firman Tuhan, engkau bisa berdoa memuji Tuhan. Engkau bisa berkata, Tuhan terima kasih. Tuhan terima kasih buat semua hari dan yang baru, pagi yang baru. Aku masih bisa bernapas. Wah, susah kalau saudara dan saya cinta Tuhan. Tidak sulit. Karena engkau cinta dengan Tuhan. Karena engkau sayang dengan Tuhan. Engkau tidak lagi dipersoalkan dengan apa saja. Ternyata saudara, orang yang cinta Tuhan, saya tidak tayangkan di PowerPoint, tapi saudara nanti baca sepulang dari gereja, dari ibadah ini. Buka Daniel pasal 3 ayat yang ke-17. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu. Dan dari dalam tanganmu ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui ya Raja bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku. Dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Kalau saudara cinta Tuhan, tantangan persoalan yang berat dalam saudara, saudara tidak akan pernah ingkar janji dengan Tuhan. Engkau tidak pernah menjauh daripada Tuhan. Engkau tidak akan pernah mengkhianati Tuhan. Walaupun perapian yang menyala-nyala sudah ada di depan mata saudara dan saya. Kalau engkau cinta Tuhan, saudara bisa berkata, kalaupun Tuhan tidak tolong aku dan akhirnya aku harus mati di lahap api, aku percaya Tuhanku adalah Tuhan yang baik.
Namanya cinta, saudara. Cinta itu namanya. Cinta itu mau berkorban, saudara. Yesus terlalu sayang buat saudara dan saya. Daniel mengasihi Tuhan dengan sepenuh hatinya. Kalaupun aku harus mati karena perapian yang menyala-nyala, aku tidak akan pernah menyembah patung Tuhanku itu yang Tuhanku dirikan. Apapun persoalanmu dalam hidup saudara, saudara harus semakin cinta dengan Tuhan. Semakin sayang dengan Tuhan. Semakin mengasihi dengan Tuhan. Kalau kita bisa ada hari ini, kita ada. Maka itu semua oleh karena kasih sayang Tuhan. Ayat terakhir, saudara. Pemazmur dalam Mazmurnya 69 ayat ke-9 dibaca di ayat 10. Sebab cinta untuk rumahmu ini menghanguskan aku. Dan kata-kata yang mencela engkau biarlah menimpa aku. Raja Daud berkata, cinta akan rumah Tuhan itu menghanguskan aku. Bukan hanya membakar aku, saudara. Tetapi menghanguskan aku. Sampai bau, hangus, saudara. Karena saking cintanya, saudara. Orang mengatakan, oh dia terlalu cinta Tuhan. Itu sudah seperti orang yang cinta rumah Tuhan. Itu sudah seperti orang yang menghanguskan aku. Sudah membakar aku sampai habis. Gitu. Sudahkah saudara dan saya selama kita mengiring Tuhan? Sudah berapa kali kita merayakan Paskah Jumat Agung? Seberapa banyak kita lakukan itu? Sudahkah imanmu semakin kuat dengan Tuhan? Sudahkah engkau semakin sayang dengan Tuhan? Malam hari ini mari kita sama-sama merenungkan biarlah Paskah, kemenangan untuk mengalahkan dunia ini. Saudara miliki dua rahasia. Yang pertama, imanmu semakin kuat. Engkau semakin sayang dengan Tuhan. Maka engkau akan mengalahkan dunia ini. Apapun namanya duniamu, dunia ekonomimu, dunia keluargamu, dunia masa depanmu, dan dunia-dunia yang lain, engkau akan menang. Karena engkau punya iman yang kuat dan engkau mengasihi Tuhan. Saya mengundang pemain musik maju.